Zakaria 11, hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar, para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Di pasal 11 ini kita lihat masih satu perikop dengan Zakaria pasal 10, di mana perikopnya adalah pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Nah, di ayat 1 Zakaria pasal 11 ini mengatakan, bukalah pintu-pintumu hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Kita bisa melihat bagaimana kita buka hati kita, buka pintu-pintu hati kita, supaya api firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan itu seperti api yang membakar, yang menghanguskan. Biar hanguskan semua yang kotor di dalam hidup kita. Api firman membersihkan semua yang Tuhan lihat masih perlu dibersihkan dalam hidup kita. Nah, saat kita nggak mau membuka, ini bukalah pintu-pintu. Jadi ada yang perlu dibuka, terbuka di situ, dan Tuhan masuk dengan firman-Nya. Tuhan pakai pedangnya, ya, kalau kita ingat pembacaan Zakaria 9 ayat 13b, aku akan memakai engkau seperti pedang di tangan pahlawan. Nah, kita tahu pahlawan itu siapa? Tuhan. Sefanya 3:17 berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, Tuhan sebagai pahlawan, ada pedang di tangannya, pedang firman Tuhan menghanguskan, menghancurkan, membakar semua yang tidak murni di dalam hidup kita. Nah, pembakaran itu, pemurnian sangat sakit, tetapi akhirnya, hasil akhir akan sangat indah. Untuk menghasilkan emas dibakar berulang-ulang kali dengan pembakaran yang suhu yang sangat tinggi, tetapi hasilnya menghasilkan emas murni yang sangat berharga. Seperti itu Tuhan membawa kehidupan kita, dan dalam proses-proses pembakaran yang menyakitkan pastinya untuk daging, tetapi bersama dengan Tuhan kita sanggup untuk menghadapinya. Kita melewati proses pembakaran, melewati api pun kita nggak rasa, ya, di sana, karena Tuhan yang menanggungnya untuk kita. Yesus sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Nah, saat kita menyerahkan seluruh perjuangan hidup kita, seluruh proses pembakaran, api Tuhan yang membakar kita untuk dimurnikan, kita melihat dengan baik semua proses yang Tuhan izinkan terjadi. Hasil akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang, dan dimurnikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita lanjut ke pembacaan perikop yang berikut, 2 macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Jadi firman Tuhan kepada Nabi Zakaria, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Kalau kita ingat di pembacaan Zakaria 10 kan, yang seperti dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Nah, ini Tuhan sampaikan ke Nabi Zakaria, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihinya. Ada domba-domba, ada gembala yang dipercayakan, tetapi kalau gembalanya tidak mengasihinya, dibiarkan terlantar. Jadi bisa ada yang tidak ada gembala, menderita, tetapi bisa juga sudah ada gembala, tapi yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Nah, kita bisa ambil di sana bagaimana Tuhan kasih kita belas kasihannya. Kita terima kasih Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk mengasihani orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Ada anak-anak kita, pasangan kita, rekan kerja kita, atau siapapun, ya, kalau Tuhan bawa untuk kita mengasihani, bukan cuman ngurus diri kita sendiri. Ayat 6, sebab aku tidak lagi akan mengasihi
mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Nah, ini bagaimana Tuhan yang dengan kasih menggembalakan domba-domba sembelihan, tetapi kalau domba-dombanya di sana yang tidak dapat taat, tidak dengar-dengaran, yang ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel saat itu ya sebelumnya yang tidak taat kepada Tuhan, mau melakukan sekehendaknya sendiri. Nah, padahal Tuhan sudah berikan di situ ada 2 tongkat kemurahan dan yang lain ikatan untuk dia pakai menggembalakan domba-dombanya, tetapi ternyata kalau disebutkan di sini bahwa Tuhan nantinya tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba. Mungkin nakal sekali nih dombanya ya, bukan mungkin lagi, udah nakal sekali jadi nggak tahan. Tuhan di bagian gembala di situ akhirnya bahkan berkata, aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Nah, ini yang terjadi dengan bangsa Israel yang membelakangi Tuhan. Di sana ada masa pendisiplinan yang Tuhan berikan buat mereka. Nah, di sini sampai dikatakan aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Nah, jangan sampai seperti itu yang terjadi, yang dikatakan yang hendak mati biarlah mati. Tuhan mau ngajar supaya kita tetap taat, kita setia kepada tuntunan gembala kita yang baik. Ya, Tuhan seperti digambarkan oleh Raja Daud di Mazmur 23, Tuhan gembala yang baik. Kalau kita melihat gembala kita itu tujuannya baik, enggak mengurus dirinya sendiri, seperti tadi ya, yang gembala yang Tuhan sebutkan, gembala yang tidak mengasihani domba-dombanya, cuma ngurus dirinya sendiri. Tetapi saat kita tahu menyerahkan hidup kita kepada gembala yang memperhatikan, yang mengasihi, yang membimbing ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Nah, di sana pastinya taatlah dan percaya, pasti setiap tempat di mana dia membawa kita itu adalah tempat yang terbaik, bukan untuk membuat kita jatuh, membuat kita hancur, tetapi tempat terbaik untuk kita bisa dapat makanan, kita dapat minuman, kita semakin dikuatkan, kita semakin bertumbuh di dalam kasih dan pemeliharaannya. Nah, ayat 11, jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Ayat 12, lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, maka nilai yang ditaksir mereka bagiku. Maaf, bukan maka ya, saya ulang dulu ayat 13. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Jadi 2 tongkat gembala tadi, 2 macam gembala, kemurahan dan ikatan. Dan ini ada nilai uang yang dikatakan dipakai untuk membayar upahnya 30 keping perak. Kita ingat ini ya, yang didapat Yudas upah untuk menjual Yesus 30 keping perak. Itu sudah dinubuatkan di kitab Sakaria. Sudah ada di sini tentang gembala. Nilai
nilai 30 keping perak yang dipakai Yudas menjual Yesus, yang akhirnya kan Yudas menyesal dan dia buang ini uang, dia serahkan, dan orang-orang kepala-kepala dan imam-imam saat itu, ahli-ahli Taurat membelikan tanah, ya tanah darah. Nah, di sini sudah digambarkan jauh-jauh sekali sebelum Yesus datang, sudah disampaikan di sini. Ayat 15, sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Ini Tuhan sendiri yang bilang dibangkitkan seorang gembala yang urus dirinya sendiri, karena mereka sudah nggak mau memberikan diri untuk digembalakan dengan gembala yang baik, gembala yang penuh kemurahan, gembala dengan ikatan. Jadi Tuhan bilang aku akan membangkitkan di negeri ini. Tujuannya pasti untuk dombanya bisa nantinya tahu betapa beruntungnya kami punya gembala yang baik sebelumnya, yang memperhatikan, yang tidak hanya mengurus dirinya sendiri, yang tidak cuma memakan daging dari domba-domba yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Nah, ayat 17, celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Jadi gembala yang seperti itu yang dibangkitkan nantinya ini dikatakan gembala yang celaka, karena gembala itu adalah dipilih untuk menggembalakan dengan kasih, mengasihani domba-dombanya, gak cuman dapat untung dari sana, tidak sibuk mencabut kuku mereka, tetapi mengurus, menjaga, mengasihani. Kalau ada binatang buas yang mau datang makan, dijaga. Tetapi kalau cuma ngurus diri sendiri, nah disinilah dikatakan celakalah gembala yang seperti ini, yang meninggalkan domba-dombanya kalau ada binatang buas yang datang. Nah, seperti ini Tuhan mau ngajar kita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Kalau dipercayakan di dalam satu situasi kehidupan, ini kata yang celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Jadi tidak meninggalkan domba-dombanya, tetapi biarlah berserah kepada gembala yang agung untuk dituntun bagaimana untuk menggembalakan dengan sebaik-baiknya, supaya domba yang mungkin diserang oleh musuh bisa ditolong di sana, seperti Daud, bagaimana Daud menghadapi singa, menghadapi beruang, menghadapi musuh, dia berkata, aku cabik-cabik ya musuh-musuh yang datang untuk mengambil domba-dombaku. Nah, Tuhan memberikan teladan melalui kehidupan Daud di situ, dan Tuhan adalah gembala yang baik yang digambarkan Daud sesudahnya di dalam Mazmur 23. Gembala yang baik yang menuntun sekalipun melewati lembah yang susah, melewati lembah maut, lembah baka, kesusahan-kesusahan hidup. Gada dan tongkatnya yang menghibur, gada dan tongkatnya memberikan kekuatan. Dia memberikan makanan di depan lawan. Nah, di depan lawan ketakutan gak ada apa-apa, tetapi gembala yang baik, dia menyediakan makanan. Di dalam situasi yang sangat berat, Tuhan tetap datang menghibur, memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan domba-dombanya. Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada gembala yang baik, menyerahkan diri untuk dituntun, dibimbing, dibawa ke tempat yang terbaik menurut dia, dan mungkin menurut kita ini bukan tempat yang baik, tetapi dia lebih tahu di tempat mana ada padang yang berumput hijau dan di tempat mana ada air yang segar, dan menuntun kita di jalan yang benar. Nggak paksakan kehendak kita sendiri, pertimbangan kita sendiri. Mari kita berserah, bertanya kepada Dia, kemana Engkau mau membawa aku sepanjang hari ini, karena mempercayakan diri kepada gembala yang baik. Engkau tahu yang terbaik,
kemana Engkau membawa aku sepanjang hari ini dan di hari-hari berikut di dalam kehidupan saya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.